Cina telah menunjukkan kepada dunia arti penting dari sebuah negara yang mandiri, tidak disetir dan teguh pendirian. Karena itu di mana-mana mereka disegani. Beda halnya Indonesia yang meladenin lobi sana, lobi sini melalui Luhut Panjaitan dan Tito Karnavian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel YouTube saya, Henry Majid. Pertama-tama saya menyapa kepada semua kalangan akademisi, pada semua kalangan praktisi, pada semua pemuda-pemudi Indonesia dimanapun Anda berada. Pada konten saya kali ini, kawan-kawan semuanya, akan saya bahas mengenai Corona Cluster baru. Ada suatu pertimbangan hipotesis yang dikemukakan oleh Yuval Noah Harari. Selanjutnya nanti saya akan sebut YNH biar lebih gampang. Ia mengemukakan di mana pemerintah China menuntut seluruh warganya untuk menggunakan gelang biometris yang memantau temperatur tubuh dan detak jantung selama 24 jam. Jadi selama 24 jam dideteksi dengan satu alat canggih berupa algoritma untuk mendeteksi sakit. Bahkan yang bersangkutan sendiri belum mengetahuinya. Kecanggihan yang dapat mengetahui diri kita daripada diri kita sendiri. Algoritma bahkan mendeteksi perasaan, mendeteksi emosi, dan rasa bosan. Dideteksi semisal batuk, demam, dan penyakit dalam karena merupakan suatu fenomena biologis. Pendekatan kecanggihan bahkan menguasai seluk-beluk kehidupan manusia. Dikontrol dan dianggap kita semacam boneka. YNH memulai kajian kritisnya mengenai cara kerja pemerintah menguasai rakyatnya. Dikekang, disubversi lidahnya, bahkan dikuasai alam pikirnya. Gerak-gerik rakyat dalam gelombang algoritma diketahui secara persis, apalagi mendeteksi dalam situasi darurat nasional. Legitimate kedaruratan dibuat dengan sebuah kebijakan yang kita kenal di Indonesia dengan Perpu. Pengawasan yang bersembunyi di balik kedaruratan saatnya menjadi isu global yang akan mengubah dunia entah berapa abad lamanya. Sebab poros politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan ke depan adalah tergantung polisi hari ini. Karena itu, suatu kebijakan yang dihandle dengan sekresi dan dipenjara massal semua penuntut-penuntutnya, maka tidak menutup kemungkinan kebijakan itu adalah jalan menggemukkan cukong. Jika sekiranya ia sendiri adalah cukong, maka polisinya adalah menggemukkan pendapatannya sendiri. Konklusinya adalah ditemukan suatu sistem totalitarianisme dengan segala kemungkinan buruknya. Sebagaimana epistemologi Marquez de Sade yang menemukan perilaku sadistik yang menyimpang. Dalam arus dunia globalisasi, Korea Utara misalnya yang telah hampir satu abad lamanya menggalakkan kehidupan yang berkiblat pada artificial intelligence, kecerdasan buatan, yang memecah suatu problem domestik untuk kemudahan akses rumah tangga. Rupanya di tahun ini mengalami ekspansi kesempurnaan pada abad ini. Totalitarianisme lah yang akan keluar sebagai suatu tatanan yang akan digunakan di mana pemerintah dalam suatu negara sebagai pemegang kekuasaan absolut tanpa ampun dan rakyat yang dahulu dianggap sebagai pemegang kedaulatan tertinggi kini akan menjadi ladang subur untuk mengikuti sistem yang demikian bobrok. Tentu sistem yang diteken oleh pemerintah penguasa totaliter, sedang rakyat kerjanya tinggal tunduk manduk. Kemudian COVID-19 hadir dengan tanda tanya besar. Ini kemudian akan sangat relevan dengan stimulus pembangunan sistem totalitarianisme. Jangka panjang bagaimana tidak, dalam epistemologi filsafat kausalitas ada aksi dan ada reaksi. Disinilah kombinasi itu terselubung. Sebagaimana mulanya, Wuhan adalah teritori pertama yang menyuburkan COVID-19 ke negara lain. Kemudian merambat ke daerah-daerah lain dalam hitungan yang relatif singkat. Dalam 1 minggu pertama hampir dipastikan semua negara-negara berkembang sama sekali tidak punya kesiapan apa-apa, apalagi kesanggupan mengatasi pandemi yang berbahaya ini. Terlebih Indonesia yang miskin APD. Tentu saja dalam kacamata negara maju, Indonesia adalah anak bawang yang baru belajar tumbuh dari kemajuan digital.
Tidak heran kalau alat prioritas kita masih tipis ibarat kulit bawang yang kerdil. Namun melalui presiden yang picik kita masih bisa bersembunyi di balik kebijakan yang disebut Perpu. Pribadi Istana dan Senayan malah menganggap ini kesempatan untuk memuluskan perundangan, undang-undang Minerba, undang-undang Omnibus Law, kenaikan BPJS dan kenaikan harga BBM. Ini terlampau kurang ajar jika kita masih saja menganggap banalitas. Di sudut-sudut daerah, malah ini dijadikan sebagai kesempatan besar merebut anggaran APBN melalui APBD. Maka gubernur, wali kota, dan bupati rasa-rasanya bersukaria menjemput anggaran yang berlimpahan. Meski tak sedikit rakyat kecil yang tergusur penghasilan dan pekerjaannya yang hilang dalam hitungan jam, ditambah dengan polisi pusat yang menaruh persyaratan untuk memperoleh anggaran banyak, maka harus ada yang mengidap positif. Artinya, makin banyak yang positif, makin banyak gelontoran anggaran yang bisa dijemput. Sekali lagi, ini sudah terlampau kurang ajar jika dianggap lumrah. Tentu kita sepatutnya sadar bahwa ini efek domino atas sistem totaliter yang dibangun di negara maju. Mau mengelak susah, terlebih berpaling dari pesanan cukong. Kali ini kita butuh formula untuk memandirikan diri dari jeratan sistem yang kacau balau. Tapi bukan karantina mandiri ya, yang menghabiskan semua jenis usaha mikro rakyat kecil. Sejarah telah mengajari kita untuk mengelak, tapi tetap saja kita abai sebab kita terlalu paling takut miskin. Pada tahun 1998 misalnya, hampir saja negara kita berhasil landas dengan mengabaikan perintah IMF untuk berutang sebanyak-banyaknya dengan konspirasi yang luar biasa kencangnya. Alhasil kita gagal dan terjebak pada metode belah bambu IMF. Anggap saja mengabaikan karantina mandiri sama dengan mengabaikan anjuran IMF. Di tengah sistem totaliter yang akan dibangun dan dengan posisi kita yang makin marginal ini, hampir kita tak punya celah untuk melawan. Hantaman isolasi serta diperhadapkan dengan jeruji besi. Jika sedikit menentang, maka ini kemudian warning untuk para penyetuju untuk berbelas asih sedikit. Dewan Perwakilan mesti terbelangak matanya untuk melihat situasi dan kondisi rakyatnya. Membuka lebar-lebar telinganya untuk mendengar kicauan rakyat kecil. Serta mengingat ibu bapaknya sebelum mengetuk palu. Sebab ibu bapaknya juga manusia yang harus mendapat perhatian dari anaknya. Sama dengan orang tua biasa yang mengharap pada perwakilannya. Sebelum kemanusiaan melalui demokrasi terkikis, baiknya penyadaran tentang arti penting patriotisme digalakan lebih awal. Ini tentu kesalahan pemerintah pusat yang sama sekali tidak memperhitungkan kemungkinan terjadinya pemiskinan berjamaah oleh dunia luar. Juga terjadinya pembalikan keadaan yang tiada pernah dikalkulasi oleh para menteri. Lalu sekarang corona di mana? Sempat hilang kebarnya di media nasional hampir 2 jam saja kemarin. Bukan karena kehabisan isu untuk digoreng, melainkan pemerintah sedang asik-asiknya memilah isu yang paling relevan. Dalam asumsi saya, agen besar negara maju tidak mengizinkan Indonesia untuk menjeda isu COVID-19. Artinya negara maju belum merampungkan sebagian strateginya untuk mengecoh entah Cina atau Amerika Serikat. Tidakkah kita ketahui sejak awal bahwa pandemi COVID-19 adalah formula baru mengadakan krisis dunia yang mencengkeram? Bila belum sempurna krisis yang digalakkan, maka mustahil corona berhenti. Selain itu, sembari mencetak krisis, di waktu yang sama menyediakan jasa peminjaman. Di Cina, secara umum telah berakhir dan tidak terlalu signifikan peliputannya. Cina telah menunjukkan kepada dunia arti penting dari sebuah negara yang mandiri, tidak disetir dan teguh pendirian. Karena itu di mana-mana mereka disegani. Beda halnya Indonesia yang meladenin lobi sana, lobi sini melalui Luhut Panjaitan dan Tito Karnavian. Oh iya, sekedar info tambahan. Jangan terlalu membuli Luhut dan Tito Karnavian, sebab semakin mereka dibuli dan rusak di Indonesia, maka ia akan
maka ia akan semakin baik citranya di negeri lain, negeri tetangga. Apa yang paling memungkinkan untuk diperbuat di momen ini? Demonstrasi tentu bukanlah jalan terbaik. Terlebih saling melapor polisi dan makar. Alternatif yang paling memungkinkan dahulu sudah usang di zaman ini. Bila dipaksa maka jeruji besi terbuka lebar. Sebab kita akan dihalau oleh kekuatan dan porsi yang tidak syarat nilai, melainkan syarat kepentingan kelompok. Jalan satu-satunya yang bisa diperbuat oleh kita adalah melawan, tentu dengan cara-cara yang elegan. Tak bisa melawan dengan kasat mata atau turun langsung ke lapangan. Karena itu menulis kritis adalah bentuk perlawanan paling elegan yang masih bisa kita tempuh. Luapan emosi sebelum adanya algoritma harus dikerahkan dalam bentuk tulisan tanpa bisa kita mengelak. Totaliter akan sukses dalam hitungan waktu. Kita diatur bahkan dari dalam rumah, diinstruksikan secara kita melaksanakan social distancing tanpa gaji, diperintahkan lockdown tanpa fasilitas kebutuhan primer, dan lain-lain. Tanpa bisa kita tolak kebijakan demikian. Kita hanya bisa mengelus dada, ikhlas diatur dan disetir mesti dengan emosi yang menggebu. Di lain sisi kita diperhadapkan dengan ketakutan yang masif. Ultimum remedium dalam hukum pidana susah berlaku. Dimarkasi hak-hak terelakkan. Kita dicetak dengan legowo oleh rezim ini, yaitu rezim totaliter. Demikian apa yang bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.